Halo teman-teman, selamat datang di video tip tentang modifier. Jadi, hari ini aku akan menunjukkan dua modifier, yaitu subdivision interface dan mirror. Pertama, mari kita obrolkan tentang apa itu modifier. Modifier adalah undestructive editing. Jadi, jika kita menggunakan editing tool seperti ini, lalu kita klik, kita akan memiliki hal yang destruktif. Jadi, kita tidak bisa kembali ke modal awalnya kembali. Tapi dengan modifier kita bisa membuat hal-hal keren seperti ocean dan close, dan jika kita tidak ingin menggunakannya, kita bisa tinggal meng-X dan dia akan kembali ke bentuk awalnya. Jadi, mari kita mulai. Yang pertama adalah subdivision surface. Bisa diklik di sini, subdivision surface. Ini adalah sebuah modifier yang aku paling sering gunakan. Ini biasanya aku gunakan untuk membuat sebuah bentuk uh, lebih rounded. Jadi seperti yang kalian bisa lihat dari kotak seperti ini, lalu bisa jadi seperti lingkaran seperti ini. Jika kalian pergi ke edit mode, kalian bisa melihat bahwa tetap seperti tanpa diapa-apain, tapi kalian bisa melihat bahwa meshnya sudah berubah. Jadi pergi ke option, kalian bisa melihat ada dua di sini, subdivision, yaitu view dan render. Jadi ini berapa kali dia di subdivide. Jadi kalian bisa melihat bisa paling banyak sampai 6. Dan ada dua, yaitu view dan render. Apa bedanya? View itu untuk di real time atau di viewport ini seperti yang kalian bisa lihat. Dan render adalah jika kalian merender, misalnya seperti ini. Jika kita merender, kalian bisa melihat bahwa dia dirender dalam subdivision yang jauh lebih tinggi. Kalian bisa mengesetnya, jadi misalnya kalian ingin 2 kali subdivision ketika render, tapi kalian tidak ingin memperpelan viewport kalian bisa menurunkan ini jadi 1. Lalu di sampingnya ada juga options subdivide UV dan optimal display. Subdivide UV itu untuk nanti ketika kalian ingin texturing, jadi kalian bisa mensubdivide UV-nya. Dan optimal display itu untuk ketika ke wireframe, kalian bisa melihat lebih optimal. Jadi seperti yang kalian bisa melihat di sini, ini jauh lebih compact dan jauh lebih enak untuk dilihat nanti jika kalian memiliki banyak mesh. Aku nyalakan saja. Lalu ada juga di sini render, view, edit, sama editing cache. Jadi ini apakah kita ingin merender modifier ini? Apakah kita ingin view di viewport? Apakah kita ingin bisa menggunakannya di edit mode? Jadi kalau kalian pergi ke edit mode, apakah akan terlihat? Dan editing cache ini, jika kita klik, dia akan membuat editingnya seperti nempel ke ininya, ke subdivisionnya. Jadi tanpa editing cache, kalian bisa melihat bahwa ini kotak, tapi dengan editing cache kalian bisa melihat ini mengikuti editing cache, mengikuti subdivisionnya. Aku tidak terlalu menyukai ini karena jika kalian lihat, jika aku membuat cara ini dengan Alt Shift klik kanan, scale kecil, kalian bisa melihat bahwa kalian bisa melihat di sini masih ada jarak kan. Tapi jika kita matikan editing cache, kalian bisa melihat bahwa ternyata dia udah sangat kecil. Jadi kan ini tidak terlalu bagus untuk nanti edge flow dan topologi. Dia tidak menunjukkan mesh aslinya. Jadi kalian juga bisa mengapply seperti klik ini, lalu kalian bisa melihat kalian bisa melihat bahwa kalian memiliki meshnya. Jadi yang selanjutnya adalah mirror. Klik ini mirror. Kalau kalian bisa mirror objeknya, tapi di mana mirrornya? Kalian sudah memasang X, Y, Z dan tidak ada. Karena ini tidak ada karena dia memirror pada origin point. Jadi seperti yang kalian lihat di sini, dan kalian mengoverlap mirrornya. Jadi kita pencet tab, select all dengan A, lalu G, Y. Kalian bisa melihat bahwa ada mirrornya GX dan GZ. Nah, kalian bisa melihat bahwa dia termirror tepat pada
x-axis, y-axis, dan z-axis, kalian bisa melihat bahwa dia termirror tepat pada origin. Dan di sini ada clipping. Clipping ini sangat berguna jika kalian ingin membuat model yang simetris. Jadi misalnya seperti ini. Misalkan kalau aku akan membuat sebuah objek baru, sebuah cube. Kita akan pergi membuat sebuah loop cut, klik. Lalu kita akan mendelete sebuah setengahnya. Lalu yang bagus adalah memirrornya di y-axis dan jadilah. Tapi kalian bisa melihat bahwa jika kalian menggerakkan tangannya, dia bisa terbuka. Dan ini bukan hal yang biasanya kalian inginkan. Jadi kalian bisa melihat clipping dan kita tidak bisa memisahkan dari tengah. Ini adalah sebuah teknik yang sangat keren. Aku sangat menyukainya. Dan lalu ada juga mirror object. Jadi ini jika kita biasanya mirror pada origin point, menggunakan mirror object, kita bisa memirror pada objek lain. Jadi misalnya, daripada menggunakan kamera atau lampu, kita bisa menggunakan empty plane axis. Aku akan memasangnya seperti misalnya di sini. Tampaknya aku masih memiliki seperti itunya. Ini mirror object empty. Lalu seperti yang kalian bisa lihat, originnya berada di empty. Jadi ini adalah teknik keren sekali jika kalian ingin membuat dua hal yang berbeda-beda. Jadi itu saja untuk tips kali ini. Terima kasih dan dadah.